Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini, di mana kita akan mengupas sesuatu yang, benar-benar jadi fondasi dari semua realitas kita, kesadaran. Inilah yang membentuk cara kita berpikir, cara kita merasa, dan cara kita bertindak. Yuk, kita langsung masuk aja. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Momen-momen dimana pikiran kita tuh muter-muter terus, cemas, khawatir, nggak bisa berhenti. Atau pas emosi kayak marah atau sedih tiba-tiba ngambil alih, dan rasanya kita kayak terseret arus deras di dalam diri sendiri, nggak punya kendali sama sekali. Kita semua pasti pernah kan? Nah, ini dia nih, biang keladinya. Kita tuh sering banget salah kaprah. Karena kita begitu terbiasa hidup di dalam pikiran dan emosi kita jadi mikir kalau kita adalah pikiran dan emosi itu. Kita bilang, aku marah, seolah-olah seluruh diri kita ya cuma kemarahan itu. Pembahasan kali ini bakal ngebongkar kekeliruan mendasar ini. Jadi kalau kesadaran itu bukan pikiran atau emosi kita, terus apa dong? Biar gampang, kita bakal pakai sebuah analogi yang menurut saya kuat banget. Coba bayangin deh, pengalaman hidup Anda itu seperti layar komputer. Oke, pikiran Anda, semua ide, memori, rencana, kekhawatiran, itu tuh ibarat teks, gambar, dan video yang muncul di layar. Mereka adalah konten yang datang dan pergi, terus berubah. Penting nih, mereka muncul di dalam kesadaran, tapi mereka bukan kesadarannya itu sendiri. Lanjut, emosi, rasa senang, sedih, takut, itu kayak warna yang ngelapisin konten di layar. Pas lagi senang, layarnya kayaknya jadi cerah gitu kan. Pas lagi sedih, warnanya jadi kelabu. Emosi itu ngasih warna ke pengalaman kita, tapi sekali lagi, itu bukan layarnya. Dan tubuh fisik kita? Anggap aja itu hardware-nya, komputernya, monitornya, keyboardnya. Si perangkat keras inilah yang ngejalanin semua program dan nampilin kontennya. Ini adalah wadah fisik dari semua pengalaman kita. Nah, ini dia poin kuncinya. Jadi, kesadaran itu apa? Kesadaran adalah listrik yang menghidupkan semuanya. Dan layarnya itu sendiri. Ruang kosong yang jernih tempat semua konten dan warna tadi bisa muncul. Tanpa listrik dan layar, yang gak bakal ada gambar, gak ada warna, gak ada apa-apa. Kesadaran adalah kapasitas murni untuk menyadari itu semua terjadi. Oke, sekarang kita untuk punya definisi yang lebih jernih, yuk kita bedah gimana sih struktur kesadaran ini. Ternyata kesadaran itu bukan sesuatu yang tunggal dan datar, tapi punya lapisan-lapisan, persis kayak bangunan bertingkat. Mari kita naikin gedungnya lantai per lantai. Di paling dasar ada lapisan instinktif, ini pusat respons lawan atau lari kita. Di atasnya ada lapisan emosional, tempat kita ngerasain ikatan, empati, atau cemburu. Naik lagi ada lapisan mental, disinilah logika dan rencana berkuasa, kayak pas kita nyusun strategi kerja. Nah, yang menarik dimulai di lantai 4, metakognitif. Ini kemampuan kita buat mundur selangkah dan mengamati pikiran kita sendiri. Kayak bilang, oh, aku lagi cemas, tanpa ikut hanyut sama kecemasannya. Di atasnya lagi ada kehendak sadar, di mana kita sadar memilih tindakan yang sejalan sama nilai-nilai kita, bukan sekedar ikutin impuls. Dan di puncaknya ada kesadaran integral, sebuah keadaan di mana kita hadir sepenuhnya, kerasa terhubung dan utuh. Penting banget buat dipahami kalau kita itu nggak statis di satu lantai aja. Kesadaran kita itu dinamis, bisa bergerak naik dan turun di antara lapisan-lapisan ini, bahkan dalam hitungan jam. Terus apa dong yang bikin begitu? Ada beberapa faktor kunci. Semakin besar kapasitas mengamati kita, tanpa ikut-ikutan baper, kesadaran kita cenderung naik. Sebaliknya, tekanan hidup atau stres yang berat bisa dengan cepat narik kita turun ke lapisan instingtif yang reaktif. Cara kita mengelola atensi, fokus kita kemana, dan cara kita mengintegrasikan emosi yang sulit juga sangat menentukan kita lagi beroperasi di lantai berapa pada saat waktu. Nah, ini dia salah satu pembedaan yang paling penting dalam memahami kesadaran. Kita harus bisa bedain antara pengalaman sesaat dengan struktur stabil kita sehari-hari. State atau keadaan itu pengalaman sementara. Mungkin pas meditasi, Anda ngerasain kedamaian yang dalam banget, atau pas lagi flow ngerjain sesuatu, Anda ngerasa nyatu sama aktivitas itu. Ini tuh kayak lagi ngintip pemandangan indah lewat jendela. Tapi, level atau struktur adalah bangunan tempat kita tinggal sehari-hari. Ini adalah level kesadaran default kita, cara kita bereaksi pas lagi kejebak macet, cara kita ngambil keputusan di bawah tekanan. Seseorang bisa aja sering ngintip lewat jendela tinggi, tapi bangunan kesehariannya masih ada di level yang lebih rendah dan reaktif. Coba deh ingat kalimat ini. Kalimat ini cerdas banget ngegambarin perbedaannya. Punya pengalaman spiritual yang luar biasa, itu nggak otomatis bikin level kesadaran kita naik permanen. Yang paling penting itu gimana kita memperkuat fondasi dan membangun bangunan kita, level kesadaran kita, biar jadi lebih stabil dan lebih tinggi dari hari ke hari.
Oke, kita udah bahas model yang cukup abstrak. Mungkin Anda sekarang bertanya, terus kenapa? Apa gunanya ini semua buat hidup gue yang nyata? Jawabannya, ini segalanya. Ini bukan cuma teori, tapi fondasi dari cara kita menjalani hidup, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Coba lihat deh bedanya. Di level individu, kesadaran rendah itu artinya hidup yang reaktif, dikendaliin sama impuls dan emosi sesaat. Kesadaran tinggi memungkinkan kita hidup responsif dan bertanggung jawab, di mana kita memilih tindakan kita dengan sadar. Nah, secara kolektif, dampaknya jauh lebih masif. Kesadaran rendah itu ngasilin teknologi tanpa etika, polarisasi, dan kekerasan. Sementara itu, solusi buat krisis-krisis global yang kita hadapi itu cuma bisa lahir dari level kesadaran yang lebih tinggi. Gini deh, kita itu punya kecerdasan buat menciptakan teknologi yang luar biasa, tapi kita seringkali nggak punya kesadaran buat menggunakannya dengan bijaksana. Krisis iklim, polarisasi politik, ketidaksetaraan, semua ini tuh bukan masalah teknis semata. Ini adalah manifestasi dari masalah kesadaran. Kita tahu kok apa yang harus dilakuin, tapi kita nggak bisa melakukannya karena kita beroperasi dari level kesadaran yang terlalu rendah. Jadi, pada akhirnya memahami dan meningkatkan kesadaran itu bukan sekedar hobi esoteris atau tujuan spiritual yang jauh di sana. Ini adalah tugas paling mendesak dan paling praktis buat kita semua. Ini adalah fondasi yang akan menentukan apakah kita bisa membangun masa depan yang lebih baik atau malah mempercepat kehancuran kita sendiri. Pertanyaannya, dari level kesadaran mana kita memilih untuk hidup hari ini? I love you. I love you. I love you.